Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersama kembali di dalam belajar, di dalam menggali sebuah ilmu pengetahuan. Karena mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslimin maupun muslimat. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat media yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini marilah kita syukuri atas kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan kita meluangkan sedikit waktu untuk memberikan ruh ini menjadi lebih berbobot lagi dengan ilmu-ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam menjalankan perintahnya tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya merupakan sebuah uswah hasanah. Uswah merupakan sebuah contoh, hasanah adalah sesuatu hal yang bagus. Dengan kita mengikuti Nabi, maka apapun yang dilakukan oleh kita juga terhitung atau menjadi sesuatu yang bagus juga. Sahabat media yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang perihal bagaimana seorang kriteria pemimpin yang harus kita ketahui, yang terdapat di dalam Al-Quran. Beberapa nanti akan disampaikan kriteria-kriteria pemimpin. Mengapa hal tersebut penting? Kita semua mengetahui bahwa pada era sekarang ini atau tahun ini nanti akan dilaksanakan sebuah pemilu yang dimana negara dengan menganut paham presidensial pasti akan ramai untuk mempartisipasikan atau berpartisipasi dalam pemiluan. Oleh karena itu kita harus tahu pemimpin yang bagaimanakah, pemimpin yang seperti apakah yang harusnya kita pilih sebagai seorang pemimpin atau wakil kita untuk negara tercinta, negara Republik Indonesia. Sahabat-sahabat media yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 59 menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah sebuah kepala negara, kepala negara atau presiden. Menjadi seorang pemimpin tentunya tidaklah mudah, karena mereka yang berada di tinggi sana merupakan orang yang dinomorsatukan di bangsa kita ini. Oleh karena itu, apapun yang dilaksanakan, apapun yang diperintahkan, seyogianya merupakan sesuatu yang nantinya akan memberikan kemanfaatan untuk bangsa kita, untuk masyarakatnya, untuk kita semua. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran surat An-Nisa tersebut disebutkan bahwasanya kita sebagai umat, sebagai orang Islam harus mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh seorang pemimpin. Namun perintah yang bagaimana yang diperintahkan oleh seorang pemimpin yang harus kita ikuti tentunya bukan perintah atau sebuah anjuran untuk meninggalkan syariat-syariatnya Allah maupun Rasulnya, melainkan sebaliknya, setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemerintah, selagi sesuatu tersebut tidak melanggar atau tidak keluar daripada koridor syariat, maka hal tersebut harus ditaati. Karena seorang pemimpin pastinya yang segala yang dilakukan merupakan
sebuah wujud daripada pemeliharaan atau daripada sebuah keadilan untuk semua masyarakat. Maka oleh karena itu seorang pemimpin haruslah dapat berlaku adil terhadap seluruh masyarakatnya. Dan kita sebagai masyarakat tentunya harus mengikuti segala apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Selagi pemerintah tidak memerintahkan untuk melakukan atau meninggalkan atau melalaikan tentang syariat atau ajaran Islam itu sendiri. Dalam sebuah keterangan dikutip bahwa tajibu ta'atul imam fi amrihi wa nahihi malam yakhaf hukumus syar'i sawa'un kana adilan au jairon. Bahkan di sebagian keterangan disebutkan bahwa seseorang, perintah daripada seorang imam, perintah daripada seorang presiden harus ditaati selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat. Jadi selagi perintah yang diberikan oleh presiden kepada masyarakatnya tidak bertentangan dengan perintah syariat, maka wajib untuk ditaati. Artinya ketika seorang tidak dengan sengaja untuk tidak melakukan perintah yang diserukan oleh pemerintah, maka dia statusnya adalah orang yang sedang berbuat dosa. Jadi ini hati-hati ya, karena pemimpin sudah digambarkan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa pemimpin yang bagaimana yaitu pemimpin yang adil. Lalu bahkan di sini menyebutkan au jairon, bahkan pemimpin yang tidak adil sekalipun. Ketika pemimpin yang tidak adil, selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kewajiban bagi kita adalah mengikutinya. Kewajiban kita adalah mentaatinya. Itu sudah tergambarkan, sudah jelas ya, dengan jelas. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas. Karena sosok seorang pemimpin merupakan cagar atau merupakan orang yang dinomorsatukan. Jadi segala tingkah lakunya akan disaksikan oleh semua orang, semua warga negaranya akan menyaksikan bagaimana seorang presiden itu, bagaimana seorang pemimpin itu, apakah bertindak bagus, apakah bertindak tidak bagus, ataukah bertindak adil ataukah tidak adil. Itu semua akan dilihat, akan disaksikan oleh seluruh masyarakatnya. Karena ibarat posisi seorang pemimpin berada di tempat yang paling tinggi, sedangkan masyarakat itu berada di bawahnya. Maka orang yang paling mudah untuk dilihat dan terlihat oleh semua sudut adalah yang berposisi paling tinggi, yaitu sebagai seorang pemimpin. Maka sesungguhnya seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Bagaimana seorang pemimpin memiliki kredibilitas yang tinggi? Yaitu ketika seorang pemimpin dapat menjalankan amanah daripada pesan yang dimiliki oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru an tu'addu al-amanati amana ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka memberikan amanah kepada ahlinya, memberikan amanah kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Dan apabila memutuskan sebuah hukum ke antara manusia, maka harus dihukumkan dengan hukum yang seadil-adil mungkin. Sahabat-sahabat media yang dimuliakan oleh Allah, amanah ini merupakan sesuatu yang besar. Artinya tidak semua seorang itu diberikan sebuah amanah. Ketika seorang diberikan amanah berarti ia merupakan orang pilihan, karena tidak semua bisa memberikan amanah. Kita saja sesama manusia yang biasa, sesama rekan, sesama teman saja, ketika memberikan amanah itu tidak sembarang orang. Kita pilih orang itu, apakah orang itu memang mampu untuk menjalankan amanah itu, apakah orang tersebut memang memiliki kapasitas untuk menyampaikan amanah tersebut, atau malah justru sebaliknya. Hal-hal tersebut penting untuk diketahui dan menjadi dasar sebagai kita masyarakat untuk menentukan siapa yang lebih pantas atau lebih berhak untuk menjadi seorang pemimpin di bangsa ini.
Pemimpin yang dapat memiliki kredibilitas tinggi adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat memberikan hak-hak kepada yang berhak. Jangan sampai hak-hak tersebut malah hak-hak tersebut berceceran, tidak beraturan. Karena hak sudah ada catatannya, sudah ada siapa yang berhak, maka tinggal dikasihkan kepada orang yang berhak menerima. Jangan sampai diselewengkan ke manapun. Nah, itu adalah gambar mereka-mereka yang sudah menjalankan amanah kepada masyarakatnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan haqqun 'alal imami ayyahkuma bima anzalallah ayu adi al amanata wa idza fa'ala dzalik fa haqqu 'alan nasi ayasma'u wa yuti'u wa ayajibu idatu'um. Di sini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sebagai seorang warga negara, sebagai seorang masyarakat tatkala memiliki seorang pemimpin yang adil serta amanah. Seorang pemimpin yang adil serta amanah, maka wajib bagi masyarakat untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Yang kedua, wajib untuk menaati segala yang diperintahkan, selagi hal yang diperintahkan itu tidak bertentangan atau tidak melanggar daripada syariat atau syarak. Kemudian yang ketiga adalah wajib mendatangi apabila dipanggil. Amanah. Jadi amanah ini merupakan suatu hal yang penting, modal penting bagi seorang pemimpin, agar seorang pemimpin ini bisa menjadi wakil yang tepat bagi masyarakatnya. Sahabat-sahabat media yang dimuliakan oleh Allah, kriteria selanjutnya seorang pemimpin yang didambakan oleh bangsa ini adalah pemimpin yang memiliki sikap adil. Dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwasanya keadilan dan amanah merupakan suatu hal yang datang secara bersamaan dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di dalam surat Shad ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Dawuda, inna ja'alta khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'ul hawa falyud an sabilillah." Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud bahwasanya aku menjadikan engkau wahai Daud sebagai seorang khalifah atau seorang pemimpin di dalam bumi. Maka ketika kamu menjadi seorang pemimpin di bumi, ketika terdapat sebuah perkara, maka hukumilah perkara tersebut dengan seadil-adilnya, dengan sesuatu yang paling hak, dan janganlah mengikuti kepada hawa nafsu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bertentangan. Artinya ketika seorang adil, terkadang banyak hal yang menggoda, seperti halnya hawa nafsu, keinginan kita. Orang yang adil artinya orang tersebut dapat menempatkan segala sesuatu di posisinya. Karena keadilan ini sudah menjadi barang yang sudah ditentukan, artinya tidak bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Misal ada orang yang membutuhkan, siapa orang yang membutuhkan, ada berapa orang yang membutuhkan, itu sudah ada. Tidak perlu diperkecil, tidak perlu diperbesar, karena sudah ada porsinya masing-masing. Nah, ketika seorang pemimpin sudah dapat memberikan porsinya masing-masing terhadap masyarakatnya, maka seorang pemimpin tersebut sudahlah pantas untuk kita pilih sebagai seorang wakil daripada kita untuk memimpin kita menuju masa depan bangsa yang lebih baik dan lebih terang lagi. Seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa memberikan hak-hak kepada masyarakatnya, haruslah mengupayakan kesetaraan kesempatan dalam akses menghadapi pendidikan dan sosial, ekonomi, dan lain hal sebagainya. Karena beberapa aspek-aspek tersebut merupakan lini yang penting bagi negara bangsa kita ini. Karena negara bangsa ini itu tidak ada dengan sendirinya, melainkan sebuah satu kesatuan, seperti hal yang termaktub dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal tersebut menunjukkan bahwa persatuan di dalam bangsa kita ini tidak bisa terjadi ketika tidak mau satu tujuan. Tujuan apa yang perlu kita capai untuk bangsa kita ini? Tujuan yang paling sampai adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagi negara yang bagus, negara yang baik, yaitu negara yang selalu menjalankan perintahnya Allah, negara yang selalu mentaati perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangannya Allah,
serta memiliki seorang pemimpin yang adil serta amanah dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai seorang pemimpin, karena mereka adalah nomor satu, sedangkan kita sebagai masyarakatnya tentu adalah mengikuti bagi mereka-mereka yang sedang berada di tempat yang paling atas di sana. Bahwasanya kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, sebagai negara yang presidensial, sebagai negara republik, memiliki kewajiban untuk memilih hak untuk memilih. Maka oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang adil, pilihlah pemimpin yang amanah, pilihlah pemimpin yang memiliki kredibilitas agar bisa menjadikan uswah bagi masyarakatnya. Sekian dari kami. Bila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kekurangan berasal daripada kami sendiri, sedangkan kelebihan itu mutlak milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.